Jangan ngomong kalau nggak nolong. Orang-orang yang suka menghakimi itu disebut self-righteous, merasa diri paling benar. Justru karena mereka merasa paling benar, mereka berani menghakimi orang lain, mereka berani menilai hidup orang lain. Orang-orang yang suka menghakimi berusaha kelihatan benar di depan orang lain, padahal belum tentu mereka sendiri benar. Orang-orang yang suka menghakimi fokusnya salah, fokusnya selalu kelemahan orang lain, bukan kelebihan, bukan hal yang baik, tapi selalu cari kesalahan orang. Fokus kita harusnya ngikut Yesus aja. Saya mau ingatkan orang-orang yang suka menghakimi, benerin dulu hidup lo, jangan ngurusin dosa orang lain. Udah, lu jangan urus hidup orang, lu ikut gua aja. Kebanyakan yang terjadi kebalikan, udah gak nolong ngomong, nolongin enggak, ngomongin iya. Baik, saya akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan share tentang jangan ngomong kalau nggak nolong. Matius 7 ayat 1 bilang gini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dari zaman Yesus sudah ada geng gosip. Kemanapun Yesus pergi selalu diikuti komentator, provokator, yaitu orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang Saduki yang mengikuti bukan untuk belajar tapi untuk menghajar. Sama dengan beberapa orang yang follow Instagram hamba-hamba Tuhan, bukan untuk belajar tapi untuk menghajar. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi, bukan untuk belajar firman, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus, menghakimi Yesus, dan melemparkan isu-isu untuk memprovokasi, untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan ketika mereka bertanya, bukan karena mereka ingin mengerti, tapi mereka bertanya karena ingin menjebak Yesus. Mari kita lihat sama-sama dalam Yohanes 8 ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu contoh perikop di Alkitab yang menceritakan bagaimana para provokator, komentator, orang-orang yang mengikuti Yesus bukan untuk belajar tapi untuk menghajar. Para ahli Taurat, orang Farisi yang sengaja mencobai Yesus dengan melemparkan pertanyaan di depan orang banyak. Menarik bagaimana Yesus meresponi para followers toksik yang datang mengikuti dia bukan untuk belajar tapi untuk menghajar, untuk mencari kesalahan Yesus. Yesus bersikap cuek saja. Seperti pepatah yang berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita perlu belajar dari respon Yesus terhadap omongan-omongan negatif yang orang lemparkan kepada kita, termasuk di sosial media. Jangan pusingin omongan orang yang negatif. Jalan terus, berkarya terus. Jangan mau terjebak dalam sakit hati, apalagi sampai membalas tingkah laku mereka. Apalagi menghakimi mereka, karena kemudian kita akan jadi sama seperti mereka. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus menjawab provokasi orang Farisi. Satu hari ketika Yesus mengusir setan, dalam Matius 12 ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Kemudian respon Yesus di ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yesus memberikan kecaman dan peringatan keras kepada orang-orang Farisi yang suka memprovokasi. Orang-orang yang memfitnah, yang membuat isu-isu yang tidak berguna. Ketika Yesus mengusir setan, mereka malah membuat isu dan fitnah bahwa Yesus mengusir setan dengan kekuatan yang dari setan. Saya mau bilang gini, banyak orang yang akan selalu mengeluarkan perkataan-perkataan negatif.
Banyak orang yang suka mencelah, mencemooh orang lain, bahkan memberikan penilaian yang negatif, menghakimi hidup orang lain. Hati-hati, Yesus berkata gini, orang yang hatinya baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulutnya. Tapi orang yang hatinya jahat, nggak mungkin ngomong hal-hal baik, pasti hal-hal jahat. Jadi hati-hati ketika kita mulai komen yang negatif tentang hidup orang lain, yang harus kita bereskan hati kita. Karena perkataan mulut meluap dari hati. Kalau kita bisa ngomong yang gak baik tentang orang lain, berarti hati kita sendiri gak baik. Dan Yesus kasih peringatan yang keras di sini, bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat, kita hidup gak cuma hari ini aja. Jangan hidup seolah-olah kita gak akan ada selesainya. Satu hari nanti kita akan menghadap tahta penghakiman. Siap gak kita mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita ucapkan? Kita boleh komentar, kita boleh ngomong apa saja, tapi Yesus kasih peringatan bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Orang-orang yang suka menghakimi itu disebut self-righteous, merasa diri paling benar. Justru karena mereka merasa paling benar, mereka berani menghakimi orang lain, mereka berani menilai hidup orang lain. Kalau orang tidak merasa dirinya benar, dia akan hati-hati menilai hidup orang lain. Gimana dia mau nilai hidup orang lain kalau dia aja belum tentu benar? Ada orang-orang yang suka menghakimi, berusaha kelihatan benar di depan orang lain, padahal belum tentu mereka sendiri benar. Orang-orang yang suka menghakimi, fokusnya salah. Fokusnya selalu kelemahan orang lain, bukan kelebihan. Bukan hal yang baik, tapi selalu cari kesalahan orang. Saya mau ingatkan orang-orang yang suka menghakimi, jangan berpikir Anda yang paling benar. Orang-orang yang suka menghakimi ini hobinya duduk di kumpulan gosip, komunitas gosip. Membicarakan hidup orang lain, masalah orang lain, menilai anak orang lain, menilai pernikahan orang lain. Herannya hobinya ngomongin orang tapi gak suka nolongin orang. Saya selalu bilang ini, jangan ngomong kalau gak nolong. Ngomongin urusan rumah tangga orang, kita nolong gak? Ngomongin hidup orang lain, kita nolong gak? Jangan ngomong kalau nggak nolong. Matius 12 ayat 36. Yesus tadi bilang gini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ingat, dengan siapa kita duduk hari ini akan menentukan masa depan kita. Jangan duduk sama orang-orang yang suka cemooh. Mazmur 1 ayat 1 bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda mau berbahagia, kata firman Tuhan, jangan lakukan 3 hal ini. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya gini, jangan duduk sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka mencemooh orang lain, suka menilai hidup orang lain. Yesus sangat marah melihat kemunafikan, kefasikan, kejahatan, keserakahan. Tapi Yesus menunjukkan kemurahan kepada orang berdosa. Mengapa Yesus marah melihat kemunafikan, tapi Yesus bermurah kepada orang berdosa? Karena orang-orang yang munafik, merasa dirinya benar, itu sulit diajar. Mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan, Markus 2 ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Artinya gini, orang-orang yang merasa dirinya benar, nggak akan pernah datang sama Tuhan. Kalau kita merasa sehat, kita nggak akan ke dokter. Kalau kita merasa pintar, kita nggak akan belajar. Kita nggak akan butuh Tuhan. Kalau kita merasa kita udah benar. Hati-hati kalau kita merasa diri kita sendiri hebat, kita kuat, kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Itu maksud firman Tuhan. Yesus datang justru
buat orang-orang yang merasa mereka masih butuh Tuhan. Mereka masih butuh dibenarkan. Kalau Yesus aja datang buat orang berdosa, kenapa kita justru menghakimi mereka? Yesus nggak suka kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu cuma fokus sama penampilan luar aja. Mereka cuma peduli sama konsumsi publik. Mereka cuma peduli pendapat orang tentang dirinya. Maunya yang kelihatan di luar aja. Padahal harusnya kita fokus memperbaiki diri kita. Biasanya orang yang munafik nggak mempedulikan pendapat orang-orang terdekat seperti keluarga. Yang penting bagi mereka itu pencitraan, jaga image. Yang penting apa yang kelihatan orang banyak. Padahal keteladanan Yesus dalam hidup kita adalah kita harus jadi berkat dimulai dari rumah sendiri. Saya pernah share ini bagaimana Yesus melayani keluarganya 30 tahun sebelum Yesus keluar melayani dunia 3,5 tahun. Harusnya pendapat keluarga, orang terdekat kita yang harusnya jadi tolak ukur kesuksesan hidup kita di mata Allah. Kalau orang terdekat kita yang bisa lihat kita yang sesungguhnya di rumah dan kita bisa jadi berkat di situ, saya percaya kita bisa jadi berkat di mana saja. Kita akan terjebak dalam kemunafikan ketika kita hanya mempedulikan pendapat orang banyak daripada pendapat keluarga kita sendiri atau orang-orang di rumah kita sendiri, karena mereka yang paling bisa merasakan keberadaan kita. Apakah hidup kita sudah berguna? Apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi mereka? Kita akan terjebak ke dalam kemunafikan kalau kita cuma peduli penampilan luar aja. Dalam Matius 23, Yesus mengecam orang-orang Farisi. Dikatakan begini, Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus benci kemunafikan karena kemunafikan membuat orang gak belajar. Kemunafikan membuat orang gak sadar diri. Kemunafikan membuat orang tidak memperbaiki diri dan berubah. Cuma mentingin penampilan luar aja, pendapat orang banyak daripada mengurusi keluarganya sendiri. Ingat, jangan ngomongin rumah tangga orang lain, urus keluarga kita dulu baik-baik. Jangan ngurusin hidup orang lain, urus hidup kita dulu baik-baik. Jangan ngomongin kegagalan rumah tangga orang lain. Jaga rumah tangga kita sendiri. Makanya dalam 1 Timotius 3:12, orang yang mau melayani syaratnya adalah ini. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Artinya gini, sebelum Anda melayani orang lain, pastikan Anda urus keluargamu dulu. Sebelum Anda melayani di luar sana, pastikan Anda layani keluargamu dulu. Jangan ngurusin rumah tangga orang lain, kegagalan hidup orang lain. Urus rumah tangga kita sendiri dulu. Hati-hati membicarakan anak orang, pernikahan orang. Jangan sampai anak kita dan kita sendiri juga sama. Satu hari ada orang yang menyampaikan kepada saya begini, Henny, dulu keluarga besar membicarakan orang tua kamu yang berpisah, keluarga broken home dan lain sebagainya. Hari ini salah satu dari mereka yang mengatai kami, anaknya sendiri bercerai. Orang ini sampaikan itu ke saya dan saya langsung tertegun dan saya sadari bahwa firman Tuhan ini jadi kenyataan. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati banget melemparkan penghakiman, penilaian atas hidup orang lain. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 2, Yesus bilang sama kita, penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi akan diukur juga pada hidup kita. Jangan sampai kita ngomongin orang, kita sendiri bikin yang sama. Jangan sampai kita ngomongin anak orang lain, kemudian anak kita juga begitu. Hati-hati menilai hidup orang lain. Urus rumah tangga kita dulu, jangan ngurusin rumah tangga orang lain. Jangan terlalu rajin ngomongin orang. Kita cuma boleh nolong, gak boleh ngomong. Benerin hidup kita dulu, jangan ngurusin hidup orang lain. Dalam Yohanes 8 ayat 7,
ketika mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan mereka terus bertanya kepada Yesus, akhirnya Yesus bangkit lalu bilang sama mereka gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Luar biasa. Yesus itu ngomong sama kita dengan bahasa sederhana gini. Benerin dulu hidup lu, jangan ngurusin dosa orang lain. Sederhana banget Yesus ngomong. Kalau lu ngerasa lu gak dosa, lu lempar batu duluan. Artinya gini, kalau lu ngerasa hidup lu bener, silakan lempar batu. Masalahnya kan gini, hidup semua kita gak bener, makanya mereka satu-satu pergi. Mulai dari yang tertua yang katanya dosanya paling banyak. Benerin dulu hidup lo, jangan ngurusin dosa orang lain, bahasa prokemnya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Kalau Yesus aja gak menghakimi, kenapa kita harus menghakimi? Yesus ngajarin kita lewat kisah ini, bahwa dunia tidak butuh penghakiman kita, tetapi kasih kita. Dunia gak akan jadi lebih baik dengan penghakiman kita, tapi dunia akan jadi lebih baik dengan kasih kita. Bagian kita di dunia ini adalah mengasihi, bukan menghakimi. Jangan pakai mulut kita buat menghakimi orang lain, karena itu bukan bagian kita. Di zaman Yesus, bahkan ada gosip di antara murid Yesus. Yohanes 1 ayat 20. Mari kita lihat bagaimana Yesus meresponi gosip di antara murid-muridnya. Yohanes 1 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan duduk berdekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, bukankah seperti ini yang terjadi di antara masyarakat dan bahkan di antara kita? Bahwa ketika sebuah berita dilepaskan, seringkali disimpangkan, dipelintir bahasanya, ditambahkan atau dikurangi sehingga message-nya gak sampai. Gosip itu dari dulu selalu mentwist, memutarbalikkan kebenaran yang disampaikan. Gosip gak pernah benar. Gosip itu selalu muter balik, ngurangin, nambahin, bahkan diputar. Keren banget. Menarik sekali bagaimana Yesus menjawab Petrus ketika Petrus pengen tahu tentang Yohanes. Ketika Petrus mau kepo dengan hidup Yohanes dan masa depannya. Yesus bilang gini, kalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi artinya gini, kita gak usah fokus ngurusin hidup orang lain. Fokus kita harusnya ngikut Yesus aja. Selain kita mau nolong orang, jangan ngomongin orang. Kebanyakan yang terjadi kebalikan, udah gak nolong ngomong. Nolongin enggak, ngomongin iya. Mari kita belajar dari Yesus. Udah, lu jangan urus hidup orang. Lu ikut gua aja, gitu kasarnya. Kebanyakan yang terjadi malah seperti yang di antara murid Yesus. Kabar yang disiarkan. Dengar baik. Jangan berusaha menjatuhkan orang lain. Jangan berusaha mengkoreksi hidup orang lain. Waktu yang kita sia-siakan untuk ngurusin hidup orang lain dan menjatuhkan orang lain bisa kita pakai buat membangun hidup kita sendiri. Daripada bikin akun sosmed bodong untuk mencela karya dan hidup orang lain, lebih baik periksa hidup kita sendiri dan bertanya sama diri sendiri, saya sudah buat apa? Udah bikin apa? Ingat, umur kita di dunia ini pendek, life is short. Ngapain buang tenaga, buang waktu buat
menilai hidup orang, menjatuhkan orang. Bahkan sempet-sempetnya gitu loh, bikin akun bodong cuma buat mencela karya orang lain, mencela hidup orang lain. Cuma buat kasih dislike di akun orang lain. Ngapain? Move on dengan hidupmu sendiri. Udah lupain. Orang yang kerjaannya sibuk menghakimi orang, saya lihat alasannya cuma dua. Either dia iri hati atau dia sakit hati. Firman Tuhan jelas, kalau kamu sakit hati, ampuni. Kalau kamu iri hati, beresin hatimu sendiri. Jangan sibuk menghakimi orang dan menjatuhkan orang lain. Jangan sibuk deh menghakimi. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri. Roma 14 ayat 12 bilang gini, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Daripada kita sibuk sakit hati, iri hati sama orang lain, lebih baik kita bangun hidup kita sendiri. Saya sedih ngeliat orang-orang yang iri hati, sakit hati, ngomongin A, ngomongin B, hidupnya gak kemana-mana, jalan di tempat aja. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ingat, uji pekerjaanmu dan hidupmu sendiri. Galatia 6 ayat 4 ini keren. Tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri. Supaya ketika kita bisa bermegah, kita bermegah atas keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Keadaan orang lain bukan urusan kita. Dengar baik, kita kalau nggak nolong, jangan ngomong. Kebanyakan ngomong, nolong enggak. Hati-hati jangan menghakimi orang lain. Jangan pakai mulut kita untuk memfitnah, mencela orang lain. Karena kita semua harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita di hadapan Bapa. Saya tutup dengan Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan, firman Tuhan. Ayat kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya percaya apapun keadaan Anda, ayo fokus perbaiki dirimu. Sadari kesalahanmu dan berubahlah. Kalau engkau mau hidupmu kokoh, tidak goyah, lakukan hal-hal ini. Jangan sampai berlaku yang bercelah. Jangan sampai mengatakan kebohongan. Jangan sampai menyebarkan fitnah dengan lidah. Jangan berbuat jahat sama orang. Jangan menimpakan cela terhadap orang lain. Ayo, jaga perkataanmu, urus hidupmu sendiri, pastikan hidup kita benar, bukannya kita menilai hidup orang lain benar atau salah. Bagian kita bukan menghakimi, bagian kita mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh terus belajar untuk memperbaiki hidup kami, menjaga perkataan kami, supaya kami boleh kedapatan benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menguji hidup kami masing-masing dan bukan hidup orang lain. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.